Kamu lagi dengerin program Sore-Sore. Halo. Finally. Aku udah 2 kali. Udah beberapa kali tapi 2 kali kesini. Aku sekali. Aku udah kedua juga. Terakhir kelas 5 SD waktu itu study tour. Study tournya tuh ke Derawan. Terus kayak ke Samarinda dulu gitu. Jauh dong. Kalau alam aku. Aku pertama kali. Iya. Aku Kamu juga juga? sama, pertama kali juga. Belum lewat 1 jam sih kesini dan nyampenya di siang hari jadi hangat Iya. ya Samarinda ya. Tapi Hangat. tapi jujur kalau di sini tuh emang terik, panas, cuman ada udara gitu. Kalau di Jakarta tuh ngelekep. Pengap ya. Iya. Iya, Ngelekep tuh kayak nggak ada udara gitu. Mungkin itu kenapa pindah kali ya. Oh iya, Kaltim ya. Iya lagi bener. Ini jadi pendengar KP di sore hari ini ada teman-teman cast dari film Jodoh 3 Bujang. Iya. Pendengar KP. Jadi Kalian artis daerah bukan artis ibu. Oh, iya, Betul. Udah berhenti. Welcome. Ngomongin soal film Jodoh 3 Bujang, aku sempat lihat katanya ini tahu Dari kisah nyata. Ayo tebak. Oh iya benar. Benar. Iya benar sorry. Iya jadi memang ini kisah teman kami ke teman saya di Makassar. Jadi 3 bersaudara, namanya juga sama. Oh iya. Fadli, Kifli dan Ahmad. Mhm. Kemudian diminta nikah kembar sama sama bapaknya. Dan dalam prosesnya si Fadli yang paling tua kemudian mengalami masalah dengan proses lamarannya. Tapi bapaknya tetap ngotot untuk minta dia untuk tetap nikah kembar bersama adik-adiknya. Oke. Jujur karena kita juga lekat masyarakat. Ada di sini doang ya. Memang sampai di memang ada yang seperti itu. Ramai nikah kembar di sini ya? tapi untuk di beberapa daerah ya emang kita tahu di situ banyak warganya gitu. Oke. Tepat sasaran ya. Tipis-tipis sama lah. Kita menghadapi gosip-gosip yang sama ya emang ya. Iya. Berarti di sini ada relate sama Fadli ya. Ini juga Tadi belum dikenalin juga nih siapa-siapanya yang datang dan sebenarnya berperan sebagai apa di Jodoh. Boleh siapa nih yang mau dari Oke, halo, aku Barbie Arzeta. Aku di sini berperan sebagai Karin. Oke, halo Karin. Aku Maizura, berperan sebagai Nisa. Nisa ini perempuan Bugis Sengkang, pacarnya Fadli dan sudah pacaran 3 tahun. Tapi karena ada masalah di uang panai ketika Fadli melamar, jadi dia dikasih uang panai itu 50 juta dan it's considered low lah di suku Bugis sendiri. Jadi orang tua aku tuh merendahkan Fadli. Nah, at the same time ada cowok yang jauh lebih mapan ingin melamar Nisa dengan uang panai 500 juta. Jadi secara automatically orang tuanya dan keluarga tuh lebih milih cowok itu daripada Fadli yang adalah pacarnya gitu. Lumayan dekat ya sama perempuan Bugis. Yang kita dengar setiap minggu. Sering terjadi di kota-kota Bugis. Daerah-daerah Bugis. Oke, selanjutnya Aku Jordi Pranata berperan sebagai Fadli. Kakak pertama dari 3 bujang yang ditolak lamarannya oleh Nisa gitu. Sama orang nih. Siapapun itu intinya aku ditolak. Thank you loh Kak. Iya, Fadli yang mengalami penolakan dan film ini akan memberitahu bagaimana perjuangan Fadli untuk mencari jodohnya. Oke, selanjutnya semangat ya Fadli. Semangat terus dong.
selanjutnya. Aku Aisyah Nura Datau, berperan sebagai Rifa. Rifa itu teman kuliahnya Fadli, jadi sahabatnya Fadli dari kuliah, yang adalah seorang perempuan Bugis yang datang dari keluarga kaya yang sudah modern, dan dia datang dari keluarga yang berpendidikan, ibunya seorang dokter dan bapaknya itu seorang real estate, pengusaha real estate. Jadi dia datang dari keluarga yang kaya dan dia punya dilema nih, dia ingin melanjutkan S2-nya, tapi kalau dia melanjutkan S2-nya nanti nggak ada orang yang mau menerima dia karena uang pandainya makin mahal. Jadi dia ada di dilema itu, dan kemudian dia bertemu dengan Fadli di saat yang sangat membingungkan, saat Fadli sedang mencari-cari jodohnya, tapi at the same time juga banyak sekali dilema di diri Rifa karena dia bingung Fadli ini sebenarnya datang ke dia untuk pelampiasan atau karena emang ingin serius. Gitu. Kenapa aku dipilih ya? Apakah ada sesuatu gitu kan? Penasaran nih pendengar KP. Oke, nah mungkin kalau untuk Mas Arfan, mungkin aku pengen tanya lebih ke gini. Sesuatu yang memang relate, bahkan di kota Samarinda pun juga relate gitu. Ada riset tersendiri nggak sih tentang ya. Hari ini dia mau lucu. Kan di kota Samarinda pun gitu ya. Ada riset tersendiri nggak sih tentang bener ini untuk prosesnya dan lain-lain, riset? Iya, pastinya. Kita riset bukan hanya dengan teman kami ya. Jadi memang karena ini mediumnya film fiksi juga, jadi saya coba menggabungkan beberapa fenomena juga yang menangkap fenomena yang ada juga di Makassar, bagaimana anak muda, jadi bagaimana generasi Gen Z di Makassar, bagaimana gen milenial dan orang tua di Makassar juga menghadapi situasi yang ada sekarang gitu, dan bagaimana misalkan dunia modern, misalkan aplikasi kencan itu berdampak pada bagaimana sih aplikasi kencan itu digunakan sama orang-orang yang kemudian mulai dilema tentang jodohnya di Makassar seperti itu. Jadi riset-riset seperti itu juga yang saya coba gali untuk dapatkan detail-detail dari adegan-adegan di film Jodoh Tiga Bujang. Itu berapa lama nih risetnya deh? Lumayan lama prosesnya, kan kita dari 2019 ya. Tadi sebelumnya sudah coba kita kaji selama membuat, ada sempat satu proyek dokumenter pendek untuk judulnya Tiga Bujang yang saya coba develop, dan akhirnya ketemu berjodoh sama Star Vision dan kita develop, tapi mulai lagi detailing skripnya itu di tahun lalu. Kurang lebih setahun lah proses developmentnya. Oke. Memang kalau bikin film tuh nggak segampang itu pendengar KP ya. Betul. Tidak segampang bikin IG story ya. Iya. Oke, kalau untuk teman yang kira terlibat dalam film ini, pas ditawarin gini, ini kan memang fenomena yang juga ada. Apakah pernah dengar fenomenanya sebelumnya? Atau baru dengar pas dikasih ya? Kalau dari aku nikah kembar lumayan familiar. Familiar ya? Karena di daerahku juga sepupuku nikahnya nikah kembar. Oh gitu, daerah mana itu? Padang. Oh Padang, oke. Oke. Dan alasannya sama kayak di film ini. Alasannya karena faktor ekonomi, biar irit daripada 3 kali atau 2 kali pesta, mending sekalian gitu. Oke. Kalau aku sih jujur baru pernah dengar ini ya, beritanya kan sempat viral, cuman aku baru pertama kali yang kayak ternyata sering terjadi ya gitu. Kalau dari Mai yang memang orang Bugis gimana? Jujur aku tuh baru familiar sebenarnya pas dapat project ini. Aku lebih familiar justru dengan uang panai sebenarnya. Tuh kan beda kalau orang Bugis asli tuh ngomong gitu uang panai gitu. Kalau kita kan ngomong uang panai ya, uang panai gitu. Kalau dari Nura? Aku sama sekali nggak tahu ada fenomena ini sih, bener-bener blank. Makanya waktu pertama kali baca naskahnya terus kayak nikah kembar, aduh aneh banget. Soalnya aku logika aku ya, aku nggak tahu kalau nikah kembar karena mau lebih murah. Menurut aku kalau pesta sekalian bisa jadi lebih mahal, nggak tahu sih ya. Tapi aku ngobrol sama teman-teman aku, tapi banyak yang kayak nikah kembar malah lebih mahal dong, nggak gitu dong konsepnya gitu loh.
Jadi ya nggak sih? Jadi gitu. Aku nggak familiar. Ya secara dekor memang sih lebih panjang kan pelampirannya jadinya. Iya sih benar juga benar. Ya itu make sense tadi. Betul. Panggungnya lebih panjang ya. Tapi Betul. satu ya ininya satu apa? Si venue-nya sekali doang. V-nya sekali. Iya Mungkin benar ya, juga. mungkin ya. Iya. Mungkin kita akan coba breakdown kali ya abis ini untuk budgetingnya. WO kayaknya. Terus gimana tuh? Apakah kan juga kan Bugis tuh lekat sekali dengan dialeknya, bahkan kita yang tinggal di sini aja tuh udah pasti nih orang Bugis kalau denger mereka ngomong gitu ya. Ada belajar nggak atau ada persiapan mungkin? Persiapan kami kita dikasih waktu kurang lebih 1 bulan untuk reading. Oke. Dan dari reading itu kita juga sembari latihan dialek. Jadi 3 mingguan lah kita belajar dialek Bugis. Ya dengan berbagai cara, dengan cara ngobrol sama Pak Arfan, karena Pak Arfan kebetulan langsung dari Makassar. Oke. Ada juga co-director kita namanya Pak Pata, itu dia juga ngajarin kita banget, menjaga banget dialek kita. Terus ada Maizura dan Eca juga yang main di sini dan langsung dari Makassar gitu. Jadi kita banyak sharing, banyak ngobrol, sering-sering dengerin podcast. Sampai akhirnya hari H syuting, kita juga untungnya syuting langsung di Makassar. Jadi kayak ya di surrounding kita tuh sudah orang Makassar semua kan. Disitulah kita semakin mendalami lagi, semakin menjadi orang Makassar gitu. Oke. Susah nggak Kak? Aku sih enjoy ya. Sampai Enjoy detik ya? ini kadang sama Mai masih berlogat Makassar. Udah kebawa ya? Kalau Iya. denger Mai sama Eca ngomong Makassar, kemarin kan ada Eca kan. Itu enak banget dengernya Seru, mereka berdua kayak Warga lokal sekali ya. lokal banget. Warlock. Parah. Kamsi ya. Kamsi ya. Enak banget ya. Oke. Terus keseruannya selama syuting boleh nih di-sharing ke pendengar KP? Kalau seru sih kita semua dari kemarin mendapatkan pertanyaan ini dan tidak pernah dijawab. Karena memang selama syuting bahkan reading kita tuh udah kompak gitu. Kita udah klop, udah satu frekuensi dan syutingnya juga di luar kota kan. Syuting di luar kota itu pasti ada privilege, dijamin seru karena kita tidak memikirkan rumah lah gitu. Dan seru semua, ditambah kan di sini yang jadi bapak mama kan Ibu Cut sama Pak Arswendi. Mereka juga lebur sama kita jadi satu. Jadi memang kesehariannya kita di sana juga selain syuting kita kadang kulineran di sana. Terus kita olahraga bareng di sana, kita explore tempat-tempat di sana. Jadi selama 1 bulan kita di Makassar sih banyak banget cerita serunya gitu. Malah chemistry-nya malah makin kuat. Malah makin kuat pas di Makassar, betul. Iya. Berapa lama sih untuk proses syutingnya? 1 bulan. 1 bulan. Oke ya, waktu yang tepat memang untuk punya chemistry yang oke ya. Oke, kalau dari ini nih karakter, akhirnya kalian kan udah pasti ngeliat karakter masing-masing gitu ya, yang lain kan. Misalnya kayak Barbie suka sama karakter apa sih kalau di film Jodoh Tiga Bujang ini? Selain karakter sendiri gitu ya. Menarik banget pertanyaannya. Ayo. Honestly suka sama karakter apa ya? Mai, tolong Mai. Aku justru suka sama karakternya Riva. Karakternya Riva, Iya. kenapa tuh? Karena mungkin karena the way Nura ngebawainnya juga kali ya. Terus she's very yang kayak believe in love banget gitu. Percaya banget akan cinta. Terus yang kayak nggak yang mementingkan terlalu yang uang panai gitu sih. Iya, Aku oke. ngeliatnya gitu. Tapi Nisa kan juga nggak mementingkan uang panai, tapi nggak punya privilege. Kata siapa? Iya. Waduh. Menurut aku kalau Nisa tuh again, aku kan belum begitu familiar sama yang culture-nya Bugis iya. tapi emang dari keluarga Nisa yang very tough banget. Menurut aku kalau Riva dia mempunyai banyak kesempatan untuk speak up aja sih. Jadi aku Karena suka privilege-nya juga sih. Privilege ya. Benar Benar-benar. lagi. Oh, Ini oke. ada yang belain Nisa gitu. Benar-benar. Kalau Maizura suka sama karakter siapa? Siapa ya? itu lah sebanyak Mai pengen ditunjuk loh itu. Pria satu. Siapa ya? Mungkin aku paling suka karakternya Mama kali ya. Oke. Ya karena menurutku dia jadi penengah. Sorry Nan. Karena menurutku dari
filmnya, dari ceritanya, Mama ini menjadi penengah dari semua konflik keluarga yang terjadi di keluarganya Fadly sendiri gitu. Dia tidak dia netral sebenarnya di sini, dan dia menginginkan yang terbaik dan hasil yang membahagiakan buat semuanya, buat suaminya dan juga anak-anaknya yang aku lihat. That's why aku suka banget sama karakter Mama. Oke. Selanjutnya. Iya, sebetulnya sama. Saya tuh suka dan fans lah sama karakter Mama, tapi Bapak juga gitu. Itu jawabanku. Oke, boleh diulang mungkin. Iya, kalau mereka berdua itu kan generasi yang jauh di atas generasi millennials kan, yang masih lekat dengan budaya, tapi sekarang mereka hidup sudah di zaman yang berbeda. Tapi bagaimana caranya supaya tetap tidak ada yang berubah dari adat itu sendiri gitu. Dan karakternya sendiri pun kalau buat yang nanti nonton besok tanggal 26 Juni itu Om Wendy sama Mama Mini tuh ngebawain itu benar-benar seperti orang tua Bugis gitu. Yang mereka jenakanya dapat, patriarkinya juga dapat gitu. Jadi aku suka sama karakter orang tua. Oke. Nura? Jawabannya udah diambil tadi. Iya. Aku suka karakter bapak, tapi sebenarnya bukan karena bapaknya bapak, tapi aku suka banget the way Om Arswendi bawain karakter bapak. Sebenarnya lebih ke situ. Karena menurutku kita dapat banget ngerasain gregetnya sama bapak dan aduh Pak, jangan egois Pak, Bapak ngertiin, kita tuh jadi pengen ngomong kayak gitu rasanya. Itu ngena banget. Tapi untuk karakter aku mungkin paling suka sama Kifli kali ya. Sorry ya. Kifli. Aku suka. Kenapa tuh? Kifli ceritanya kan suaminya dia. Oh gitu. Oke. Ipar adalah maut real. Ipar adalah maut ya. Hati-hati yang ngomongnya. Mungkin buat pendengar KP yang bingung siapa itu kan nanti aja tonton ya. Tonton aja. Juni besok guys. Besok banget. Oh, bentar. Kenapa? Aku suka karakternya Kamus Dalifah. Kenapa tuh? Boleh ceritain nggak? Boleh di-spill kenapa tuh dia? Show stealer banget, dan dia tuh nggak pernah gagal buat penonton ketawa. Oke. Lihat aja nanti pas tengah 26. Oke, besok ya pendengar KP boleh nonton nih besok pendengar KP. Nah, untuk Mas Arfan nih, kan tadi katanya dari temannya Mas Arfan ya. Gimana nih caranya ngomong kayak ini boleh nggak ceritanya aku bikin film atau gimana untuk ngobrol ke teman? Iya, jadi memang bahkan sebenarnya lebih sulit yang di dokumenternya ya. Tapi waktu itu saya sebagai produser sama dan Pata itu yang jadi co-director kita di sini, Saki Iskandar itu yang jadi directornya waktu itu. Tapi masih dalam proses project waktu itu, dan kita datang ke Film Market Akatara dan disitulah kami bertunangan sama Star Vision. Oke. Dan waktu dan saat memang kita merekam memang semua sudah tahu lah bagaimana prosesnya, dan kita juga merekam bagaimana Fadly itu memang mencari jodohnya gitu. Tapi karena kita akhirnya develop untuk film fiksinya, jadinya kita minta ke mereka saja untuk bersedia enggak di film fiksi, karena ini pasti bakal lebih banyak. Dan mereka lebih senang ya, karena juga akan lebih tenang juga karena ini benar-benar akan dibawakan dengan mix beberapa bumbu-bumbu drama yang lain. Oke. Yang Fadly ngasih udah nonton? Udah nonton belum? 2 kali. Udah 2 kali. Gimana? Kalian udah? Nggak tahu ya. Semesta juga bekerja juga ya. Waktu special show di Makassar. Jadi waktu itu benar-benar pertama kali dia nonton, dia dan istri pertama kali nonton pertama kali nonton ketika Jodoh 3 Bujang ini pertama kali tayang di publik. Dan pada saat itu juga bertepatan dengan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6. Jadi kayak semacam kado pernikahan. Semesta mendukung ya namanya ya. Bagaimana Fadly, tapi siapa istrinya nanti nggak boleh spoiler. Iya, nggak boleh spoiler. Oke, untuk secara value dari filmnya sendiri sebenarnya dari Mas Arfan pengennya nyampein apa sih? Karena kan mengingat ini juga fenomena yang lekat sekali dengan warga-warga di Indonesia khususnya ya, kayak kita nih yang di Kalimantan, yang di Makassar juga gitu.
Ya sebenarnya lebih mencoba melihat bagaimana generasi-generasi ini terjadi dialog lah masing-masing, bagaimana saling mengerti antara generasi orang tua sama generasi muda yang sekarang, bagaimana generasi muda ini menyikapi juga tradisi, adat, dan kemudian mencoba meredefinisi kembali misalkan tentang makna cinta, makna jodoh, keluarga. Dan film ini memang sangat hangat bercerita tentang satu keluarga, bagaimana dinamisnya keluarga ini dan bagaimana kemudian Fadli itu begitu dekat sama keluarganya. Jadi sebenarnya kalau memang kita lihat di sini bagaimana jodoh itu, walaupun sering kita mungkin protes-protes tentang kenapa kan disuruh menikah terus, kenapa tanya-tanya tentang kapan menikah segala macam, tapi semua hal itu sebenarnya butuh dialog, butuh komunikasi antara di dalam keluarga, bahkan dalam pasangan, ya kayak gitulah. Oke. Cocok nih buat yang sering ditanya di Lebaran kemarin, ditanya terus ya kapan ya, gitu besok, kan. Kalau nggak Sabtu Minggu ya kan, soalnya kan weekdays kita kerja gitu kan jawabannya. Senin ya. Oh iya. Datang, gitu. Iya bagus, gak apa-apa juga. Atau hari Jumat hari baik ya kan, gak apa-apa juga. Nah ini jadi memang filmnya bisa kamu tonton pendengar KP. Bareng sama orang tua juga boleh. Bisa juga tahu akhirnya di tempat lain tuh ada loh budaya yang seperti ini. Iya. Kan nambah wawasan juga, siapa tahu jadi skripsi kan. Oh iya, bisa jadi penelitian ya. Boleh. Kalau mau research boleh kontak person Parvan saya ya. Oh, langsung ya. Oke. Pengen tahu deh, sebenarnya tanggapan kalian tentang adanya fenomena itu gimana sih? Iya. Kalian pertanyaannya bagus-bagus banget. Kalian bagus banget. Gimana? Tentang fenomena nikah kembar dan uang panai ini. Iya. Benar. Ya kalau dari aku sendiri tuh semakin menyadari kalau Indonesia itu tuh banyak banget budayanya gitu, beraneka ragam culture gitu. Dan sempat aku sama Nura tuh punya diskusi kayak masa sih jodoh harus berhadapan dengan tembok nominal gitu. Iya. Rasa cinta kita sama pasangan ketika ingin serius, tapi kenapa harus terhalang dengan nominal gitu. Itu menjadi hal yang sebetulnya di luar logik gitu. Bagaimana sih orang kitanya senang, kenapa harus ada nominal yang mengatur begitu? Tapi ketika kita mendalami lagi, kita pelajari lagi, kita cari infonya dari beberapa orang. Bahkan kemarin saat penayangan keluarga besar 3 bujang asli juga datang menjelaskan tentang budayanya sendiri. Di situ makin yakin kalau memang budaya itu dibuat bukan untuk mengatur, bukan untuk ajang gengsi, tapi untuk justru melindungi anak-anaknya dari orang-orang yang nggak serius. Jadi uang panai itu tuh melambangkan keseriusan laki-laki gitu kan. Kalau memang serius sama anak saya, ya sudah, inilah syaratnya gitu. Kalau nggak serius berarti ya seleksi alam aja gitu. Jadi gitu. bukan soal nominalnya sih yang aku lihat di sini, kayak oh berarti memang kita sebagai laki-laki memang harus bertanggung jawab kayak gitu. Oke. Eye opening banget. Tapi at the same time juga sebenarnya uang panai sekarang seperti yang ada di film ini gitu, justru menjadi ajang ego kalau kata Maizura. Iya. Jadi Ajang gengsi. Ajang ego. Iya betul. Ini sering banget aku omongin juga kan, karena banyak orang yang berpikir bahwa uang panai ini tuh kayaknya konotasinya buruk banget gitu, apalagi buat orang-orang di luar suku Bugis sendiri. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya dari makna dasarnya, uang panai ini sebenarnya kan adalah bentuk penghargaan dan penghormatan laki-laki kepada perempuan ketika mereka datang dengan niat baik dan juga kesiapan gitu. Jadi ini tuh sebenarnya adalah bentuk komitmen, bukan transaksi sebenarnya. Jadi menurutku pribadi ya uang panai dan nikah kembar ini sebenarnya nggak ada masalah dan nggak pernah salah. Cuman yang perlu dikritisi di sini sebenarnya manusia yang memperlakukan tradisi itu gitu. Apakah masih sesuai dengan makna dasarnya atau malah udah bergeser? Ya itu ya pendengar KP tentang uang panai. Macam kuliah umum jadinya ya. Tapi seru loh maksudnya. Iya. Ya karena itu juga di pergaulan kita juga jadi kadang-kadang jadi bercandaan yang nggak tahu jadinya sensitif apa enggak gitu ya. Iya serius, karena kan kita mikirnya kayak misalnya kayak perempuan ya, perempuan kerja sambil kuliah, wah nanti dia pasti akan
tinggi nih uang panainya, nanti nggak akan ada cowok yang mau sama kamu kayak gitu. Itu masih ada, masih lekat di perbincangan kita sehari-hari kalau di sini gitu. Gitu ya? Tapi Iya. itu bisa sensitif sekali kalau aku pikir Iya, benar. dari perspektif karakter kok gitu ya. Benar. Gini, sampai kita ada bercandaan gini. Perempuan tuh nggak boleh jatuh. Kalau jatuh uang panai bisa berkurang gitu. Kalau kita ada bercandaan kayak gitu. Wow. Wow. Kayak beli mobil nggak boleh Guys. lecet nih mobilnya. Turun. Iya, Coba seperti sekarang itulah ya. teman-teman tebak uang panainya Maizura berapa? Berapa ya? Kita udah ngomongin berapa uang panai Maizura, please tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan ya, nanti kita coba deh bikin di story kita ya. Harus ada ahlinya nggak sih? Ada yang ngitungin ya. Harus ada Lagi ya, yang teman-teman. ahli, yang ngerti. Emang iya, Mas, ada orang yang kayak Kita pernah dapat Iya, ya kita gitu. iya ada hitungannya itu ada. Hitungannya ada. ada what? Bahkan kalau dari Vivi pribadi tuh pernah dengar ada yang bahkan sampai ngumpulin kayak misalnya nih dia bayaran sekolahnya berapa gitu dikumpulin semua itu ada. Jadi ditotalin semua gitu. Juga ada yang menarik yang Jadi kalau semakin tinggi sekolahnya bayaran kuliahnya uang panainya berarti semakin tinggi. Iya. Kalau dia international dia Iya, dokter misalnya kayak gitu-gitu tuh. Nah, ibu temanku itu juga belum hajinya. Oh iya benar. Jadi tetap juga berapa sih sekarang biaya Jadi kalau haji? kita umroh berarti naik 300 lagi. juta. 300-an. 300 juta. Jadi paling rendah itu 300 juta karena Oh itu my diganti. God. Tapi jujur aku juga pernah dengarnya uang panai itu yang aku pernah dengar. Iya, ha. Uang panai malah jadi kayak orang tua yang kayak masa kita nyekolahin anak kita di sini tapi uang panai cuma segini. Jadi kayak jadi alat Iya, yang gengsi. menggantikan uang mereka gitu loh untuk udah membesarkan anaknya investasi. Iya, benar. Gitu. Perempuan Aku adalah dengarnya investasi. seperti itu awalnya. Tapi anyway uang panai itu beda ternyata dari mas kawin. Mahal. Iya. Beda dari mahar gitu. Jadi uang panai itu ya emang duit yang dikasih biaya nikah juga sebenarnya. Jadi Oh, dikasih ke gitu. perempuan Ha. untuk dikelola jadi acara. Sebenarnya gitu. Mas kawinnya beda kawin lagi. beda lagi. Iya dong, beda lagi. Kita kemarin juga gitu. Kemarin juga gitu. Oh, kalau dari sisi kita misalnya pekerja berapa ini harus diginiin nih servis harus bagus soalnya uang panai tinggi itu kita ada yang kayak gitu-gitu istilahnya ada. Sampai konsultasi ke part itunya juga Betul ada ya. ada kita ada kan kalau di sini. Ada solusi dari setiap keadaan. Iya. Jadi yang membuat RKP wajib banget buat nonton. Iya, ini. buat yang mungkin yang cuma sekedar cuman sebut-sebut uang panai aja Betul. gitu kan. Boleh nih untuk nonton biar tahu sebenarnya apa sih makna yang benar dari uang panai gitu kan. Uang panai kalau kata Maizura ya kan. Panai gitu Buat ya. buat Fadli di luar sana. Iya, harus betul. nonton ya. Harus nonton banget. Siapa tahu ini akan membuat kamu sadar kalau kamu tidak sendirian. Bisa. Kayak gak hopeful ya kayak ya nggak sendirian aja. Tapi dari yang tadi Ada dijelaskan solusi sama gimana? teman-teman cast, aku tuh malah concernnya sama yang karakter yang diperanin sama Nura tau. Maksudnya kayak perempuan ya kan lagi selesai kuliah dengan karir segala macam, terus dia pengen lanjutin tapi kayak takut kira-kira ada yang mau nggak sih sama aku kayak gitu karena takutnya uang panainya jadinya mahal dan segala macamnya gitu loh. Itu menurutku sisi gelap dari tradisi ini sih. Balik lagi menurutku tradisi itu sesuatu yang indah, Iya. seperti yang udah dijelasin sama Maizura, adalah sebuah penghormatan. Tapi kalau sudah sampai ke titik dimana itu membuat seorang perempuan takut untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik untuk dirinya sendiri dengan mencapai apa yang dia mau, itu kan sangat menyedihkan. Benar. Ironi banget. Sebenarnya solusinya cuma satu. Apa? Temukan laki-laki yang berada di atasmu. Itu. Ah. Ini kaya banget Rifani. Saya keluar dulu ya. Boleh dong. Apa nih? Kalau kamu sampai S3, kamu harus cari yang lebih di atas mata S4 setara. dong. Iya. Sama kayak handphone ya. Fadli, Kalau kamu udah umroh sekali berarti harus cari yang udah haji. Iya. Oh. Kamu udah haji dapatnya yang haji furoda berarti ya. Iya, intinya tuh sebenarnya kayak gitu. Oh iya bisa. Kamu bisanya ngasih uang panai berapa sih buat aku? Ya, mintanya berapa? Nggak saya kasih. Saya cuma anak band kok dong. Ya jual lah itu.
Seru ya kayaknya. Boleh nih kalau misalnya untuk nanti di endingnya nih, boleh nih sekalian untuk ajakan untuk pendengar KP nonton film Jodoh 3 Bujang tapi pakai bahasa Bugis dong. Kebetulan juga gubernur kita soalnya juga orang Bugis. Boleh nih disapa-sapa. Bisa bahasa Bugis. Oh iya. Iya, namanya Pak Rudi Masud, boleh disapa Pak Rudi Masud. silakan. Halo, Harus Pak. nonton Pak, please nonton. Nonton Pak sekeluarga. Akan Iya. bangga karena budaya Bugis ini kental. Ada Maizura betul. Ada Pak Arfan Sabran juga di sini. Ada kenalan buat Maizura nggak Pak? Mahal Pak Panji. Tapi kalau kita punya aturan ya Kak Ari ya, kalau di sini mungkin Maizura udah ingat juga waktu kemarin di yang sebelumnya. Jadi di sini itu ada aturannya ya. Ah. Ya. Jadi Jangan deg-degan, biasa aja. Enggak, ini enggak berenang doang panai, tenang. Karena ini kan berlima, jadi untuk ajakannya buat pendengar KP buat nonton filmnya harus beda, nggak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama akan kita jeburkan ke Sungai Mahakam. Aduh, balik lagi dong ntar. Di belakang, Sungai Mahakam itu sungai terbesar di Yang tadi kita lewatin nggak sih? Iya, yang kalian lewatin tadi. Di belakang gedung ini itu sungai. Jadi langsung Mas aja aku jeburin mau nggak? Aku belum mandi sih dari kemarin. Waduh. Oke, boleh. Dari siapa dulu? Yang terakhir harus wah gitu. Harus gong. Bagus. Bagus, berpikir dulu aja yang lain ya. Teman-teman jangan lupa nonton film Jodoh 3 Bujang. Ya. Oke, Nuras. Ya. Ini apa? Ajakan nonton. Saya. Silakan. Nonton Ki film Jodoh 3 Bujang mulai besok. Nah, Oh. kalau ketemu ke Jodota. Oke, dia pakai bahasa ini ya. Oke, baik. Oke, yang lainnya? Pak Arfan juga kan? Iya, Pak Arfan juga. Pak Arfan juga dong. Tadi disebut mention berlima ya. Scan sama Starvision ya. Langsung semuanya langsung. Boleh, ayo siapa duluan? Aku mau. Boleh, silakan. Oh ya boleh. Nanti kita cakepin ya. Juga sih. Kak bilang cakep ya. Iya boleh. Request. Oke. Jalan kaki pegang keranjang. Cakep. Janji Ki nah nonton Jodoh 3 Bujang. Manis banget. Ayo nih Kak Jodoh atau Mas Arfan dulu. Sudah tahu dong. Saya mau paling dulu. Iya. Jadi kan bintangnya di sini. Oh iya. Siap-siap ya Kak Jordi basah deh. Aku belum. Iya, besok mulai tanggal 26 Juni film Jodoh 3 Bujang, datang ke semua nonton. Mungkin ada Jodota di sana. Amin. Yang cari jodoh, tapi juga bisa jadi tontonan untuk liburan sekeluarga di bioskop. Datang ke jangan lupa. Oke, last but not least ya. Harus gong ya. Tolong. Oke. Saya akan berorasi. Untuk para pejuang di luar sana, untuk para Fadli di luar sana yang sedang bingung untuk naik level di dalam hidupnya, untuk yang terbentur oleh budaya, yuk kita nonton film Jodoh 3 Bujang. Siapa tahu ini adalah sebuah solusi. Siapa tahu film ini bisa menemani kalian. Ajak semua datang ke bioskop, jangan nonton sendirian. Ajak calon istri, calon besan, calon bos, calon adik ipar, semuanya ajak supaya tahu kalau budaya Indonesia itu sangat kaya dan sangat indah. Oke. Gimana Kak Ari? Ada yang mau diceburkan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalinya biarin aja dulu ya. Ya, nggak jadi disetrum, nggak jadi disetrum, aman, nggak jadi disetrum. Oke, sebagai hadiahnya kita punya satu mantra yang harus kita ajarkan buat siapapun datang ke Samarinda ya. Jadi kalau di Samarinda ada sebuah mantra khusus. Yang dimana mantranya ini kalau misalkan kita ucapin itu bakal hujan. Hah, demi apa? Oh ya? Iya. Lupa lagi Kak. Aku percaya loh tahayul. Jadi mantranya itu cukup sederhana. Ya, kuluk Iya, gitu. betul. Apa tadi, Bi? Kuluk. Ah, ini mah. Enggak bener. Cobain, Adilan cobain. Kalau hujan, Nah, jadi kalau misalkan sedikit info juga kalau misalkan teman-teman ini kalau kita panas terik. Demis. beneran. Sumpah saya coba ya dan Ini mencurigakan. Beneran serius. jadi hujan ini yang muncrat ya? Enggak beneran hujan. Soalnya kalau ini karena kita daerahnya dekat Katulistiwa, otomatis hujannya itu bisa di sini hujan 5 meter ke enggak. Hujan lokal. Bisa panas. Iya, kita mau hujan lokal gitu. Jadi cuma hujan doang
Cobain aja, nggak apa-apa. Cobain. Nggak di sini dong, di luar. Di sini, sana dulu ya, di luar. Ini sama nggak boleh kepuhunan di sini. Iya. Kepuhunan. Kalau kita tawarin sesuatu, kalian harus ambil, harus terima, harus makan, harus minum gitu. Misalkan aku tuan rumah ngasih makanan harus dimakan, nggak boleh nggak. Karena nanti katanya bisa bawa sial. Bisa bawa sial gitu. Padahal karena disrespect kali ya. Kalau ngomong Ya mungkin ya bisa jadi sih sebenarnya. Aku makan ya, Iya. nggak fokus. Iya, padahal lapar di rumah gitu kan. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Barbie Arzeta, terima kasih untuk Maizura, terima kasih Kak Jordi Pranata, terima kasih Nura, terima kasih Mas Arfan, terima kasih, good luck. Semoga filmnya box office ya kan, ramai. Target berapa juta sih? 3M. Wah, sesuai ya. Sesuai uang panennya. Oke, baiklah kalau Oke, gitu. dan juga buat pendengar KP, terima kasih sudah mendengarkan kita. Kamu bisa Iya. menyaksikan di YouTube kita ya, KPFM 968 Samarinda. Jangan lupa tonton film Jodoh Tiga Bujang di Besok. seluruh bioskop di Tanggal Indonesia. 26 Juni 2025. Iya, betul sekali. Besok, benar, Besok banyak yang sold out, sini jangan mau kalah ya. Apalagi Iya, ini betul. nunggu libur panjang kan? Oh iya. Nggak ada alasan. Kita lupa kalau libur ya. Ini libur. Ada libur nggak sih? Kita nggak ada libur ya. Ada liputan masih sama. Oke, terima kasih. Ada pendengar KP.